Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Sandi di sini. Kita masih di CAB Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan. Nah, sore kali ini kita mau bahas satu mobil yang sangat-sangat menarik. Menariknya kenapa ya, teman-teman? Tahu nggak? Mobil ini kelas low SUV, dimana itu yang udah lumayan keren lah ya. Dia udah 7 penumpang juga, tapi harganya itu lebih murah dari si mantan LCGC yang 1200 cc itu. Lebih murah, iya jelas ya. Kalau nggak mau lama-lama lagi, coba kita lihat apa yang mau Sandi bahas. Nah, ini dia mobil yang Sandi mau bahas tadi. Ini adalah XL7 tipe paling basicnya, yaitu XL7 Zeta, yang harganya itu lebih murah dibanding si mantan LCGC yang 1200 cc itu. Ya. Emang harganya berapa sih mas? Gitu. Jadi teman-teman, harganya ini, harga dasarnya itu di kisaran 260 jutaan lah ya. Tapi masih ada diskonnya, dan diskonnya itu lumayan besar, di kisaran 30-an lah. Yang pasti akan berada di bawah 230-an. Nah, menarik banget kan? 230 juta bisa dicicil sampai 8 tahun. Udah kebayang lah cicilannya pasti ringan banget. Kalau mau cash juga diskonnya sama. Langsung aja nanti kontak Sandi ya. Terus selain harga yang menarik, apa aja lagi mas yang menarik? Yang menarik ya pasti mobilnya sendiri. Mobilnya itu sendiri, ini tuh walaupun dia kelas paling basic, tapi dia udah punya semuanya. Hampir 90% itu sama dengan XL7 yang tipe Alpha yang tertingginya. Dari mesin sama, sasis sama, bodi sama, instrumen kabin sama. Sedikit banget perbedaan di antara mereka semua. Pokoknya untuk basis sama persis. Yang paling membedakan yang kerasa itu hanya di smart keyless entry-nya. Jadi ini masih pakai kunci colok mencolok dibanding dengan kakak-kakaknya. Selain itu, kalau di Beta dan Alpha udah pakai hybrid, di sini belum. Jadi ini masih mesin bensin murni tanpa bantuan hybrid ya. Nih Sandi unjukin. Kalau dia emang masih colok mencolok, emang nggak ada tombol smart entry-nya. Tapi selain itu hampir semuanya dia dapat gitu. Sama ini nih, ini agak membedakan di lampu yang menikung tajam yang keren ini, yang katanya mirip Volvo atau CR-V itu. Si Zeta ini belum dapat. Jadi nanti lampunya cuma yang di bawah titik-titik itu doang untuk lampu belakangnya. Selebihnya sama, dia masih dapat bumper belakang, lower bumper yang keren itu. Side skirt juga dapet tuh, roof rail juga wajib, semuanya sama. Yang membedakan ya itu tadi yang Sandi bilang tadi ya. Terus kalau sama, kenapa selisihnya lumayan banyak mas? Yaitu tadi dari smart keyless entry dan motor hybridnya, itu yang lumayan membedakan. Selain itu sama. Dan ini nih, ini yang Sandi mau kasih lihat lagi, tipe paling basic yang harganya di bawah 230 juta. Dia ada spion di sini, dia ada lampu di spion. Itu menandakan kalau si XL7 ini emang nggak banyak membedakan, nggak pilih kasih lah antar tipenya gitu kan. Kita lihat ini perbandingan di samping-sampingnya tuh. Sebelahnya R3, oh yang ini belakang Sandi ini XL7 Beta. Beta itu yang tengah. Bedanya apa sih? Coba lihat. Nggak kerasa ada bedanya kan? Ini yang putih ini Beta. Yang kita mau bahas ini Zeta yang paling murah. Bedanya cuma di grill depan yang murahnya, yang basicnya ini pakai chrome, di Beta black gitu kan, black piano. Tapi selebihnya hampir nggak beda ya kan. Dan ini harganya paling murah ya pasti. Lalu selain di luarnya, bagaimana sih dalamannya? Jangan-jangan ntar kusem banget, jelek banget instrumen di dalamnya gitu kan, penampilannya bikin malu-maluin.
kita lihat aja dulu ke belakang, ke dalam gitu. Di sini kita langsung ke dalam ya. Nah, ini dia, buka pintu depan bagian pengemudi dan masuk melihat kabin depannya. Serasa nggak ada perbedaan yang mencolok ya dibanding XL7 Beta dan Alpha. Dia tetap ada ini aksen ini carcoal ya, ini motifnya seperti ada corak-coraknya gitu, dan ini menyambung dari door trim samping kanan ke tengah sampai ke pintu kiri. Itu udah menyatu banget gitu. Kisi-kisi AC-nya yang minimalis dan modern, terasa bukan mobil yang paling murah gitu. Ada audio switching control juga yang menjadikan mobil ini juga lumayan praktis untuk di bagian hiburannya. Walaupun emang ini belum lapis kulit, tapi ini udah empuk dan nyaman. Kita bahas di door trimnya dulu aja. Di door trim ini ada sandaran sikunya. Ini kayaknya lebih nyaman ya, lebih lembut daripada R3 yang lama, karena ini udah mobil model baru ya, jadi udah lembut. Instrumennya masih sama semua seperti si Suzuki yang lain. Bedanya di sini nggak ada tombol buat ngelipet spion atau foldingnya, itu nggak ada karena dia emang nggak retractable. Dia cuman ada pengaturan aja, pengaturan spionnya di sini buat ngatur sudut spionnya. Cup holder ada, speaker ada, emang tweeter nggak ada lah ya. Maksudnya udah bagus ini dengan harga yang paling murah yang ditawarkan di XL7 Zeta ini yang tipe manual, karena yang paling murah itu manual ya kan. Dengan otomatisnya selisih berapa mas? Selisihnya nggak banyak, 11 juta saja selisihnya antara matic dan manual. Di hampir semua mobil Suzuki untuk passenger itu selisih antara manual dan matic itu di angka 11 juta rupiah. Lanjut lagi kita ke Zeta ini, dia tetap dapat nih manual leveling ini. Coba kalian bandingin sama LCGC yang di atas 200 juta. Ada enggak nih pengaturan kayak gini nih yang bisa naik turunin si headlamp, sorot headlamp? Itu benar-benar fitur yang sangat jadi pembeda untuk Suzuki ya. Oke, selanjutnya emang nggak ada nih kayak ESP, nggak ada, terus auto start stop nggak ada ya pasti karena ini bukan hybrid. Untuk ESP emang nggak ada bener. Terus selanjutnya cruise control juga nggak ada, yaitu. Tapi ini masih ada, dia dapat nih tombol buka tutup telepon dan tombol untuk bluetoothnya. Ini salah satu yang menarik juga dari si XL7 Zeta. Nah ini dia yang berikutnya, AC-nya udah digital loh ya. Memang nggak ada autonya aja, cuman dia udah digital. Ada front defogger, untuk rearnya emang nggak ada, tapi oke lah, maksudnya dengan varian paling basic aja dia udah dapat AC digital. Ini tuas transmisi yang akhirnya kita menemukan di video-video Sandi ada yang sedikit berbeda, yaitu tuas manual, karena dari kemarin-kemarin Sandi bikin video itu adanya otomatis semua. Lanjut ke ini nih, colokan USB Type A dan kabel auxiliary in. Sebelahnya colokan 12 volt untuk adaptor buat ngecas juga. Jadi ada dua colokan buat ngecas di depan, baik banget. Tuas rem sama ini yang agak sedikit berbeda dibanding Alpha dan Beta, dia nggak punya sandaran tangan buat pengemudi. Di sebelah kiri nggak ada glove boxnya, ini bolong aja gitu. Tapi oke lah dengan selisih harga yang lumayan. Oh ya, selisihnya berapa sih mas? Antara ini tipe paling terjangkaunya dibanding tipe menengahnya itu selisihnya ada di 28 juta. Itu untuk yang sama-sama transmisi manual ya. Kalau mau antara matic juga sama berarti kan ketemunya 28 juta juga. Cuman kalau antara otomatis dan manual itu selisihnya di 11 juta rupiah saja. Terus head unitnya gimana mas? Apakah beda? Kalau selisihnya 28 juta itu lumayan banyak kan? Ya, coba kita lihat aja. Kita nyalakan dulu mesinnya. Oke, kuncinya mana ya? Oh ini. Coba kita nyalakan dulu mesinnya buat melihat head unitnya apakah berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, kita tunggu dulu head unitnya menyala. Ada logo Suzuki yang gede banget, cakep ya kan, merah dengan biru. Saya suka Suzuki.
Oke, ini dia. Wah, musiknya nyala. Kita mute dulu. Mute. Mana mute? Tik. Oke lah, kita tutup dulu pintunya biar AC-nya jadi enak gitu. Nggak gerah. Oh, ini nih AC digitalnya. Sandi kasih lihat dulu sebelum ke head unit ya. AC digital di harga yang di bawah LCGC itu udah sesuatu banget pokoknya. Oh ya, bedanya di sini nggak ada dual mode ya, nggak hot and cool kayak si Beta kemarin. Nggak tahu kenapa, apa mungkin ini bukan untuk diekspor ke global, nggak tahu. Cuman beda lah, bedanya di sini nih, nggak ada hot and cold, nggak ada mode auto, jadi kita masih manual. Suhunya itu kita atur manual, puter-puter sini aja, nggak auto menyesuaikan gitu, nggak. Tapi oke lah dengan harga paling basic, selisih 28 juta dari Beta dan masih di bawah harga LCGC merek sebelah. Udah lumayan bagus. Oh iya, untuk ininya head unit ya, kita coba ke home dulu. Sama persis dengan Beta dan Alpha, bahkan ada Bluetooth music, ada ini yang paling ya Sandi sering bilang ini paling sering Sandi pakai untuk di mobil ya, Bluetooth. USB udah jarang pakai, radio masih oke, masih sering pakai. Di sini masih sama juga, sama ada auxiliary in, ada Bluetooth music tadi, ada Carbit Link juga, yaitu aplikasi buat mirroring antara handphone kita dengan si head unit. Jadi tampilan yang ada di handphone kita bisa masuk ke head unit ini dengan aplikasi Carbit Link. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal download ke Play Store atau App Store. Langsung kita konekin ke Carbit Link ini dengan konektivitas WiFi ya. Langsung gampang banget, tinggal masuk gitu aja. Kita lihat ke instrumen clusternya, CMID-nya nggak ada dibedain antara Zeta, Beta, dan Alpha. Sama itu, ada range, ada driving time, ada ini jam. Ini yang menarik juga, ini nanti ada animasinya untuk torsi dan powernya di situ juga ada. Keren banget kan, mobil di bawah 230 dapat kayak gini. Ya itulah, pokoknya kerennya Suzuki itu ngasih harga yang nggak main-main gitu. Kayaknya ini beneran nggak sih, jangan bercanda dong mas gitu. Masa iya mobil 7 penumpang dengan basis XL7 low SUV sama dengan basis LCGC yang cuman 4 penumpang 5 penumpang gitu. Ya gimana lagi teman-teman, emang kenyataannya kayak gitu, masa Sandi nggak ada sih? Ya bener aja ya kan. Udah di depan sepertinya ya itulah untuk menunjukin kalau emang nggak berbeda. Ini nih panel-panelnya yang pakai motif carcoal ini tetap ada dan manis. Ini sekali lagi ingat ya, kalau ini mobil varian paling basicnya yang murahnya dari XL7 ya, masih dapat semuanya ini. Udah, habis itu kita langsung lanjut ke bagian baris kedua. Baris kedua kayak gimana, apakah ada yang beda dari Zeta atau Alpha? Kita cek ke baris kedua. Kita coba masuk ke baris kedua, masih dikasih sandaran tangan yang ada empuk-empuknya. Baik banget kan? Speaker juga masih ada, nggak dikurangin dari tipe Beta ya. Terus kabinnya yang aduh, ini mah jangan, kasihan kalau dibandingin dengan yang mantan LCGC itu, jangan. Ini lebar banget ya teman-teman. Masuk ya Sandi. Ya ampun, bisa selonjoran gini, lihat tuh kaki selonjoran. Sandi tinggi 170 cm, berdiri tegak, masih segini nih space-nya nih, nggak nyampe 1 jengkal. 1 jengkal Sandi itu 22 cm. Kalau satu ini nih sekitar 18 kalau nggak salah. Lega banget lah pokoknya. Untuk kelegaan kabin di XL7 ini yang jelas juara lah ya. Lega banget tuh, lihat tuh masih muat banyak banget nih, kaki masih enak, nyaman lah pokoknya. Terus gimana untuk instrumen lainnya? Seperti kepraktisan, tetap cup holdernya lumayan besar, ini buat botol-botol minum yang sampai 1 literan juga oke lah ya. Selain itu juga dari tipe terendahnya juga nggak dikurang-kurangin, seperti double blower tetap ada, walaupun selisihnya itu berarti di kisaran 38 juta antara tipe basic Zeta dibandingkan Alpha yang tertinggi itu di 38 juta. Tapi nggak banyak dibeda-bedain untuk isinya gitu. Ya ini sedikit beda nih, sorry, sedikit beda di sini emang nggak ada sandaran tangan atau armrest buat pengemudi, tapi oke lah dengan harga segini ya. Colokan tapi tetap dikasih. Lalu apalagi, oh ya ini yang
lupa dari si Suzuki XL7. Sandaran tangan buat penumpang baris kedua. Bisa sharing sama yang di kiri. Oh, ini kan lebar banget nih. Tuh bisa buat muat 2 tangan. Bisa sharing lah. Oke lah. Si XL7 ini. Ini juga, oh iya teman-teman, lupa tadi belum bilang. Ini udah selebar ini tuh belum mentok ke belakang. Tuh. Bangku baris ketiganya lagi dilipat. Jadi bangku tengahnya nggak bisa dimentokin ke belakang. Kalau ini mentok ke belakang, bisa bayangin nggak berapa lebarnya ini space yang ada di bangku kedua ini. Aduh, si XL7 ini emang XL banget ya. Bener, nggak bohong ini mah. Ya udah, lanjut kita ke belakang ya. Di tengah sih nggak ada banyak yang berbeda lagi. Maksudnya nggak banyak yang dikurangin dari beta atau alpha. Di zeta tetap semuanya ada sama persis. Oke, kita lanjut ke belakang. Kita masuk ke bagian bagasi ya. Coba Anda lihat. Kita buka bagasinya. Waduh, ini mah gede banget ya teman-teman ya. Ini ada sekitar, tapi ya dengan catatan ya, bangku baris ketiganya lagi dilipat. Ini bisa 500 liter lebih mungkin ya. Bisa muat sekeluarga lagi di situ. Bapak, ibu, dan 2 anak masih cukup di situ ya. Oke, bisa selonjoran sambil lese-lesean gitu. Lalu kita masuk ke dalam. Ada apa aja di dalam? Cup holder 2. Oke. Gimana dengan colokan? Oh, ternyata di Zeta ini nggak dikasih. Karena kemarin di beta ada kan? Di Zeta nggak dikasih. Tapi it's okay lah, dengan selisih 28 juta nggak ada colokan di bangku ketiga, masih bisa dimaklumin. Gimana dengan kompartemen tersembunyi di belakang ini? Sama persis, bisa untuk 13 pasang sepatu. Seperti itu sepertinya. Lalu apa lagi? Kayaknya sih nggak banyak yang berbeda ya di belakang sini. Ya sudahlah, langsung aja kita ke kesimpulan kalau kayak gitu. Kita tutup dulu. Jadi kesimpulannya, buat teman-teman yang ada budget cash di angka 200 jutaan, mau cari mobil yang murah tapi fungsional, bisa 7 penumpang dengan basic low SUV yang keren ini, ada XL7 tipe Zeta. Manualnya ya di harga tadi Sandi sebutin ya. Itu pun masih bisa nego lah dikit-dikit, gampang. Nanti tinggal WhatsApp, chat, telepon ke Sandi, pasti Sandi tanggepin untuk kita bisa konsultasi gimana baiknya gitu kan. Pilihan lainnya Suzuki ada banyak pilihan, tergantung pilihan teman-teman juga banyak lah solusinya nanti ada. Selain itu juga di bulan ini lumayan promo diskonnya masih belum berubah daripada bulan Juli ya. Jadi masih luar biasa lah, 30-an masih plus rata-rata kebanyakan. Ya kita tinggal ngomongin aja nanti. Dan lagi kalau ada yang mau nyobain gimana sih rasa enaknya gitu, langsung aja kita bikin janji untuk test drive gitu. Teman-teman bisa datang sini ke Suzuki Ciputat, atau bisa juga Sandi yang samperin ke rumah nanti kita obrolin di rumah, lebih enak kalau emang lebih nyamannya di rumah. Oke, Sandi datang ke rumah bawa mobil test drive, tapi kita janjian dulu ya, kita atur kapan enaknya waktu gitu. Lalu selanjutnya Sandi bisa cover Jabodetabek untuk kredit ya, Jabodetabek dan sekitarnya, ada plat A, T, dan S juga bisa. Tapi untuk cash kita bisa kirim sampai seluruh Indonesia. Nanti bisa kirim pakai kapal kargo, bisa, tergantung teman-teman maunya gimana, enaknya gimana. Kita konsultasiin aja, diskusi dulu gimana nanti enaknya. Selanjutnya sih itu aja sih ya yang bisa kita bahas sore ini. Yang pasti si XL7 ini sangat menarik banget, maksudnya pilihan yang sangat-sangat worth it buat dibeli dengan harga segitu, tapi dapat semuanya gitu. 7 penumpang, sasis kuat tangguh, low SUV, ya banyak lah pokoknya plus-plusnya dari angka 230 jutaan itu. Ya sudah sore, Sandi pamit undur diri. Terima kasih buat yang nonton sampai habis videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.